buat menghibur kalian semua yang ada di rumah, tapi kita juga tetap menjalankan protokol kesehatan pastinya. Kita selalu pakai masker dan semua anggota yang ada di sini maupun kru maupun pemain, kita nggak pandang bulu, semuanya harus menaati semua protokol yang ada, termasuk pakai hand sanitizer. Terus setelah take kita selalu cuci tangan juga. Ini karena aku sekarang lagi wawancara jadi aku nggak pakai masker sekarang. Tadinya aku pakai masker. Dan di sini setiap satu minggu sekali itu ada swab antigen juga yang memastikan keamanan juga. Yang positif biasanya dipulangkan. Dan Bang Mandi sendiri sempat ngerasa keganggu nggak sih akibat adanya kebijakan itu? Enggak keganggu dong, karena ya ini namanya musibah buat kita ya. Ini musibah dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Jadi ya kita menjalankan aja protokol yang sudah diadakan oleh pemerintah. Dan ngelihat angka Covid yang sedang naik itu gimana Bang? Aku cukup sedih ya, kok Indonesia sekarang makin naik nih, makin melonjak nih jumlah Covid yang ada. Ya aku sih berdoa buat kalian semua juga jangan bandel. Kalau bisa ya pakai masker, selalu menaati semua protokol yang ada, jangan berkerumun dulu. Nah, Pak, terkait PPKM gimana tuh pembatasan banyak yang hari ini heboh viral? Pembatasan sebenarnya cukup merepotkan sebenarnya ya. Cuma ya kita harus jalanin juga karena demi kebaikan kita sendiri juga kok. Karena kalau kita nggak kayak gituin, yang ada berkerumun terus nih di satu tempat nih. Berarti makanya pemerintah sekarang memberikan solusi untuk menjalankan PPKM yang sebelumnya ada PSBB juga. Ada kesulitan nggak tadi waktu kalau kasih syuting ada dengan adanya PPKM kok? Alhamdulillah sih kita udah izin ya. Di sini udah izin, semuanya juga udah menaati protokol. Jadi diperbolehkan dengan jumlah maksimum yang sudah ditentukan di sini. Bang, terus apalagi ya? Tadi kan angka Covid naik. Nah, Abang sendiri ngelihat juga banyak masyarakat yang ibaratnya banyak yang meninggal nih, dan banyak juga yang sakit. Sedih banget sih, kayak innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Aku kayak turut berduka cita buat yang udah ditinggalin sama keluarga tercinta juga. Ya buat yang masih diberikan kesehatan untuk tetap selalu menjalankan protokol yang ada. Jangan sampai kedepannya kita sendiri juga yang bakal kena penyakit yang amit-amit, jauhkan bala sampai kita juga yang meninggal. Menurut Bang Mari sendiri, kebijakan yang dilakukan pemerintah selama ini untuk menekan angka penyebaran Covid sudah sangat efektif belum sih Bang? Efektifnya menurut aku sendiri ya, menurut aku pribadi itu 50% lah, 50-50. Aku tuh pengen pribadi sebenarnya kayak yang ada di negara-negara maju kayak lockdown total. Kalau aku sendiri ya bro gini, cuma ya udahlah, kita sudah diberikan kayak gini sama pemerintah sekarang, ya kita jalanin aja tuh. Apa sih penyebabnya Bang sehingga sekarang tuh angka Covid melonjak naik gitu? Yang Bang Mahdi ketahui. Kalau yang aku lihat sih karena warga Indonesia ini mungkin karena belum menjadi negara maju ya, jadi kayak menganggap Covid tuh masih enteng sekali. Terus belum ada yang percaya, ada yang enggak masih sama Covid, ada yang masih mau divaksin, ada yang enggak, jadi kayak masih labil gitu-gitu. Terus masih banyak kerumunan yang ada, pakai masker juga jarang, pakai masker karena takut sama polisi, takut sama pemerintah doang gitu, bukan karena dirinya sendiri. Sempat ngira nggak sih kalau ada karena varian baru nih yang ibaratnya varian Delta sama Alpha yang ibaratnya lebih menyebar gitu? Itu sih paling serem sih, kata aku lihat di YouTube juga ya, kayak Delta sama Alpha tuh sampai bikin orang meninggal, apalagi yang sudah punya penyakit sebelumnya. Itu lebih parah lagi ya. Ya semoga aja jangan sampai kena ke kita semua lah yang ada di sini. Terakhir Bang, pesan untuk masyarakat dan pemerintah terhadap kebijakan ini apa? Aku Mahdi Reza, aku berharap semua pemerintah, semua jajaran, semua masyarakat, semua warga apapun, semuanya tetap menjalani protokol kesehatan yang ada, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan kalau nggak penting-penting banget, kalau bisa di rumah aja. Terima kasih Bang. Mahdi. Abis ngelihat artikel-artikel yang ada dan beberapa dokter juga menjelaskan susu beruang itu bukan obatnya Covid sebenarnya. Cuma karena warga itu menganggap susu ini sebagai anti imun, sebagai obat penyakit yang diada-adakan sendiri, jadi berebutan. Dan sebenarnya itu nggak efektif sih. Efektifnya tuh kayak kita harus menjaga diri kita sendiri, menjaga imun kita sendiri dengan minum vitamin, jauhin kerumunan, pakai masker, hand sanitizer. Bukan kayak minum susu terus kita harus bakal sembuh Covid, yang enggak lah. Nah, ternyata Mahdi sendiri melihat
masyarakat Indonesia itu seperti apa sih gitu? Ya sebenarnya nggak salah sih kita minum susu, minum apa yang dianjurkan kayak jamu-jamuan, tapi tetap imun tubuh kita yang pertama tuh yang harus dijaga sebenarnya. Kayak yang aku jelasin barusan sih sebenarnya. Tapi kejadian ini sering sekali nih untuk warga netizen di Indonesia nih. Apa harapannya supaya tidak seperti itu lagi, terulang berkerumun, bla tiba-tiba langsung rame? Ya kayak yang aku jelasin tadi sih, kayak kita jangan berpergian kalau nggak penting. Kayak aku aja sekarang syuting aja yang diwajibkan sebenarnya kan, tuntutan dari PH sama SCTV sekarang. Ya kita tetap menjalankan protokol yang ada nih.